Biasanya males mau datang kajian, sekarang nggak males. Berarti sudah ada gerak marifat dalam kolbu. Nah, jangan GR, jangan rasa sok suci juga. Allah kalau memberikan rasa itu kepadamu, berarti Allah sedang ingin berkenalan denganmu. Itu maksudnya. Kita tiba-tiba zikir pagi sore, kayaknya rajin. Pernah ngalamin itu nggak? Baca Quran biasanya setahun sekali, ini sebulan sekali, atau sebulan berapa kali? Ada yang bisa 3 kali, berarti 10 hari khatam. Terus bilang, wah keren juga gue ya. Pertama kali saya menghafal Quran, Pak, hanya seminggu. Untuk pemula bisa hafal 1 juz. Saya hitung-hitung untuk kertas, wih tebel juga ya. Takjub itu. Wow, berarti otakku luar biasa. Berapa lembar nih? Saya hitung-hitung, habis itu 3 bulan gak nambah 2 juz. 1 halamannya susah. Tobat lagi, astagfirullah, kayaknya ada nggak bener nih ya. Setelah kita tobat lagi, baru bisa jalan lagi tuh, hafalnya cepat lagi. Tuh awal-awal ngapalin Quran dulu tuh. Jadi ternyata ada juga godaan, padahal ini teks suci, belum tentu cara menghafalnya caranya suci. Maka teman-teman penggiat hafalan, gak usahlah buat hafalan sebulan 40 hari, lebay. Ikutinlah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ngafalin dikit-dikit, khamsan, 5 baris. Mau Bapak Ibu? Ya, 5 baris. Ustaz buru-buru 5 baris. 1 baris lumayan. Ada tips yang masih kerja. Jangan buang-buang waktu. Berangkat dengerin surat An-Naba, tapi diulang-ulang 1 surat aja. Jadi flash disknya isinya 1 surat aja. Jangan tamak mau banyak-banyak ayatnya. Kecuali emang mau mendengarkan banyak ayat. Makruh loh Pak, kita nyetel Quran terus kita ngobrol. Mending nyetel nasyid, nyetel sholawat. Jadi kalau nyetel Quran kita diem. Itu adabnya ya. Jangan sok soleh, biar kelihatan soleh teman-teman. Setel MP3, tartil. Tapi ngobrol ya salah. Itu nggak ada. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Surah Al-A'raf jelas tuh ayatnya. Jika dibacakan Quran, maka hendaklah kamu mendengarkan lalu diam. Itu adabnya ya. Maka saya termasuk tidak sepakat. Mohon maaf di masjid ini gimana nih? Sebelum sholat terus nyetel Quran kenceng-kenceng, saya termasuk nggak sepakat, walaupun tidak melarang. Lebih baik sholawat, tarhim. Kalau tarhim orang nggak dengar nggak dosa Pak. Tarhim kan cuma sholawat. Salatu wassalamu alaik gitu ya. Gitu ya. Assalatu wassalamu alaik ya. Begitulah saya suaranya udah sumbang Pak. Itu ajib, mending itu didengarkan. Itu dari Mesir Pak, bukan dari Makassar tuh bukan. Mungkin Bapak punya kenangan waktu ke timur, ke Makassar, semua masjid begitu. Benar ya? Semua masjid. Dan itu indah sekali dalam memori kita. Jadi saya punya memori indah kalau pas ke timur sana. Lombok sama. Ya semua itu sama itu. Sebelum subuh, sebelum sholat lah ada 5 menit. Ya, saya pernah ke Buton, ke tempat teman saya ada pesantren Abdul Wahid ya. Ada di situ Dr. Falah. Ya, beberapa menit itu mereka tarhim karena itu santrinya yang baca. Kalau di sini suaranya sumbang-sumbang bajangan. Dan indahnya bukan main. Karena itu sholawat. 1 sholawat ada 10 rahmat. Oh Nabi tidak pernah lakukan. Nabi nggak lakukan. Tapi Nabi nyuruh sholawat nggak? Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki, muridnya Imam Ghazali, bukan Ibn Arabi yang satu lagi ya. Jadi Ibn Al-Arabi
pengarang kitab Aridatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmizi. Beliau mengatakan dalam beberapa karyanya, dianjurkan ya, sebelum sholat itu ada yang mengingatkan, baik dengan sholawat atau apapun. Beliau menganjurkan. Bahkan kalau beliau boleh pakai Quran. Cuma kalau kita sebaiknya bukan Quran tapi sholawatan ya. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Tahukah kamu bahwasanya ma'rifat itu keinginan kamu tadi untuk bangun lebih awal, pergi sholat berjamaah, apalagi berzikir pagi sore yang teratur, ikut pengajian walaupun jaraknya jauh. Jangan takjub dengan diri sendiri, tapi tahukah kamu bahwa makrifat itu dialah yang memberikannya kepadamu. Wal a'mal, sedangkan amalan, a'anta muhdiha ilaih, apakah kamu yang memberikan hadiah kepadanya? Ini kalau versi orang awam nih, gimana? Kalau kita ibadah, kita yang mempersembahkan hadiah kepada Allah, benar nggak? Tapi kalau orang kenal Allah, apa kata mereka? Ya Rob, aku bisa sholat karena Engkau yang membuat aku bisa sholat. Saya sering nanya jamaah, nih sama nggak jawabannya di sini? Bapak Ibu bisa bangun tahajud, itu yang bangunin siapa? Alarm? Yakin? Alarm, pasangan, atau Allah? Dalam surah Az-Zumar dikatakan, Allah lah yatawaffal anfusa, yang mewafatkan jiwa-jiwa. Di antara jiwa itu ada yang Allah yumsik, Allah tarik, mati namanya. Ada yang Allah yursil, Allah lepas kembali, maka dia bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, tidur itu saudaranya mati. Karena selangkah lagi mati, Pak. Kalau nggak dibalikin, mati sudah. Gitu. Doa kita apa bangun tidur? Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang kembali menghidupkan kami. Benar ya? Berarti hidup, kita dihidup nih. Tertidur itu mau mati namanya. Pengen mati enak atau mati susah? Mati enak. Jangan nonton ya sebelum tidur. Terus gimana sebelum tidur? Sebelum tidur tumbuhkan al-yakin tadi. Bisa lewat zikir, bisa lewat pengajian, bisa lewat conditioning di pikiran kita. Coba malam ini tidur, semua dendam kita buang, bisa nggak? Bisa nggak Pak? Utang sih bayar, dendam jangan. Bisa nggak? Malam ini kita tidur pegang dada, ya Allah, di hatiku ada noda-noda dendam. Izinkan aku tidur, noda itu tiada, telah Engkau angkat ya Allah. Ada benci, semoga terangkat. Ada putus asa karena masa lalu gelap, tolong ya Allah, kegelapan putus asa itu Engkau angkat. Semua kita punya masa lalu yang saya nggak tahu, masa lalu bapak ibunya apa ya. Saya punya masa lalu, bapak punya masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu membuat kita tidak move on. Ya, harus move on, harus maju terus. Ada beberapa kawan sahabat saya ajak, ayo ngaji. Aduh, saya ini kotor, Ustaz, nggak pantas duduk di masjid. Lah, emang kamu doang yang kotor. Saya juga kotor. Sama-sama kotor kita semua. Setiap hari kita nggak mau kotor, kotoran itu datang ke dalam kalbu. Jadi nggak usah putus asa. Itu kan setan yang menghambat dia. Nah, bapak ibu yang punya masa lalu yang gelap sekarang bisa maju. Berarti dia dapat hadiah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaih.
Mana persembahanmu kepada Allah? Jika yang kamu anggap itu persembahan, sholat kamu anggap hadiah kepada Allah, terus kamu bisa sholat karena siapa? Kalau Allah nggak bangunin, bisa tahajud nggak? Bisa tahajud nggak? Berarti kita tahajud itu hadiah dari Allah atau kita ngasih hadiah kepada Allah? Gimana kira-kira? Mulai malam ini bisa nggak ganti persepsi? Tahajud itu tanda terima kasih. Itu yang dimaksud Nabi waktu Aisyah bertanya. Ini nggak pernah diungkap Pak sebelumnya, jarang orang mengungkap ini. 1-2 paling kiai kita yang berungkap ini. Karena selama ini kajian hikam cuma di pesantren-pesantren, di majelis-majelis thariqat. Orang nikmat Japos tiap berapa kali kirim Fatihah ya. Tembus juga ya. Tapi kita buat kajiannya ya mohon maaf weekday begini ya. Hari Senin lagi ya. Tapi alhamdulillah. Itu namanya ta'aruf, ma'rifat masuk dalam kolbu. Mau hari apa jadi Ustaz. Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau masih sholat sebanyak itu wahai Rasulullah, sampai kakimu kapalan wahai Rasulullah, sedangkan engkau diampuni dulu, sekarang dan nanti. Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh wahai Aisyah menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Karena aku dibangunkan malam ini, aku berterima kasih karena dibangunkannya. Aku diizinkan sujud, aku berterima kasih bisa sujud lama-lama. Aku diizinkan masih bisa ngangkat tangan. Allahu Akbar di saat orang masih ngorok. Jadi Bapak bisa hidup datang sekarang, jangan care dulu, katakanlah hati terima kasih ya Allah. Di saat teman-temanku istirahatnya adalah tidur atau main handphone atau nonton, Engkau gerakkan aku beristirahat dengan cara mendengarkan hikmah-hikmah dari walimu. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, waliullah di zamannya, kutub bahkan Al-Ghaus ya. Maka beliau kasih pertanyaan, wa aina ma tuhdi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Itulah kata-kata Nabi. Apakah aku tidak boleh bersyukur? Apakah aku tidak boleh berterima kasih kepada Allah SWT? Saya jelasin begini Pak, bukan saya yang pinter Pak. Jangan salah paham ya. Bukan saya yang pinter. Saya bisa menjelaskan begini karena saya dulu mau khidmah kepada guru-guru saya. Maka Allah kasih hadiah ini. Jadi ini hadiah dari Allah, bukan saya yang menghadiahkan ke Bapak. Ya. Maka nanti kalau ada yang bisa baca kitab, bawa kitabnya ke sini Pak. Jadi ngaji, lihat walaupun terjemahan, baca aja. Siapa tahu ada umur ya. Bisa mengajarkannya ya. Amin. Kalau enggak bisa ngajarin dia orang, ini di rumah kita. Siapa tahu ya.